Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kita lanjutkan hadis yang ke-1898 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang terakhir tentang masalah surga. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna fil jannati suqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Maksudnya di sini ya pasar yang ada di surga. Yaitu tempat untuk berkumpul sebagaimana di dunia. Ya'tunaha kulla jumu'ah. Mereka datang di pasar tempat berkumpul orang tadi. Mereka mendatangnya setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus shimal. Kemudian berhembus angin utara, yaitu angin yang berhembus dari belakang kiblat yang biasanya membawa hujan. Ini istilah di masa Rasulullah, angin utara. Biasanya angin yang membawa awan ya, yang diharapkan hujan dari arah Syam, dari arah utara. Wa takhfu fi wujuhihim. Kemudian angin tersebut menimpa wajah-wajah mereka. Wa thiyabihim. Dan pakaian-pakaian mereka. Ternyata apa? Fayazdaduna husnan wa jamala. Kalau di dunia terkena angin itu malah jadi kotor atau basah. Ternyata di surga tatkala mereka terkena angin tadi, angin utara yang bawa awan, kondisi mereka menjadi tambah ganteng, tambah gagah, tambah baik. Fayarji'una ila ahlihim. Kemudian mereka pulang ke keluarga-keluarga mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamala. Padahal sudah bertambah ganteng dan indah. Fayaqulu lahum ahlun. Kemudian istri-istri mereka mengatakan, ahlun keluarga maksudnya istri-istri, ya, Wallahi laqad izdadtum husnan wa jamala. Sungguh demi Allah, kalian telah bertambah ganteng dan tampan, tambah indah ini. Zahirnya berarti di sini wanita suka pada laki-laki yang ganteng ini ya, zahirnya. Buktinya di surga juga hal demikian disebut. Ya, di dunia juga sama. Ya. Fayaqulun, kemudian para suami tadi mengatakan, Antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh kalian telah bertambah cakep dan ganteng. Ini kenikmatan yang besar, bisa di pasar sebagaimana di dunia. Tapi zahirnya tidak jual beli, karena buat apa di surga jual beli? Karena ya, di dunia itu kan butuh ya, di akhirat enggak, senang-senang aja kumpul gitu. Kemudian hadis yang ke-1899
Hadis yang ke-1000 ya, 899. Arjah, kamu ada Riyadhus Shalihinnya aja? Tuh bareng sama Gatvan boleh atau nyari tuh situ aja tuh. Dilihat bareng sama Mas Kirman boleh tuh. Ansal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannah la yatara'auna al-ghurafa. Sesungguhnya penduduk surga sungguh la yatara'auna, sungguh akan sungguh akan nampak ya, sungguh penghuni surga melihat ya, al-ghurafa, kamar-kamar fil jannah, di surga. Kama taronal kawakiba fis sama, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Jadi kamarnya itu demikian mewah, demikian agung seperti kita melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Kamar-kamarnya ini, kamar-kamar surga. Hadis yang ke-1900 Ansal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, Ansal bin Sa'ad semoga Allah meridainya, beliau berkata, syahidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majlisan, di satu majlis, wasfa fihi al jannah, yang di situ digambarkan tentang surga, hatta inta, sampai selesai. Thumma qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi akhiri hadithi, di dalam akhir hadisnya kata beliau, fiha ma la ainun ra'at. Jadi setelah menjelaskan tentang keindahan pasarnya, ketampanannya, kecantikannya, ya, untuk penalarannya manusia. Tapi setelah manusia nalar dengan apa yang manusia itu tahu, bagaimana sesungguhnya keindahannya itu? Keindahannya itu fiha ma la ainun ra'at, yaitu ya lebih indah lagi, lebih indah, lebih lebar, dan mata itu belum pernah lihat. Jadi pendekatannya seperti itu, tapi kenyataannya lebih indah lagi. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbin bashar, dan belum pernah terdetik di hati manusia. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tatajafa junubum anil madaji'i, lambung-lambung mereka, orang-orang yang beriman, jauh dari dipan-dipan mereka. Jadi orang beriman memang hatinya itu penuh dengan rasa takut kepada Allah, siksanya. Jadi nggak nyaman mereka. Jadi orang beriman memang nggak nyaman, sehingga sering jenggirap gitu, jenggirap, astagfirullahaladzim, bangun dan istighfar. Adapun tidur, karena memang manusiawi nggak bisa bertahan, tatkala kantuk sudah mengalahkan badannya, tidur. Tapi tatkala badannya sudah roha, sudah nyaman, hatinya kembali ya bisa memandu badannya yang sudah nyaman tadi, ya, kemudian apa tadi? Jenggirap, bangun malam, ya, sampai pada firman Allah SWT, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan mereka melakukan hal-hal yang demikian itu, mereka tidak tahu, jiwa itu tidak tahu. Ma ukhfiya lahum, apa yang telah Allah sediakan buat mereka, ya, disediakan walaupun mereka tidak tahu. Min qurrati a'yun, dari qurrati a'yun. Qurrati a'yun tadi wanita bukan dari Bani Adam yang ada di taman-taman akhirat yang disediakan buat penghuni taman-taman akhirat. Nah,
Kita terjemahkan dengan menghindari kata-kata bidadari dan surga, begitu. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas antara definisi bidadari dengan qurrata a'yun sama apa enggak Mas Tony? Sama enggak Mas Tony? Antara bidadari dengan qurrata a'yun? Beda nggih? Nah, di dalam Al-Qur'an belum pernah ada kata bidadari nggih Pak Budi. Jadi sami napa mboten Pak Budi? Mboten sami nggih. Berarti mending artikan seperti yang ada Quran mawon nggih, qurrata a'yunin. Nanti kalau bidadari kayak napa? Peri, terus kayak kisahnya itu yang dicuri selendangnya itu namanya siapa ya? Apa? Roro Jonggrang. Siapa itu yang dicuri selendangnya terus akhirnya siapa? Nawang Bulan. Kan ada apa itu pelangi katanya bidadari mandi, ya kan? Mandi di dunia gitu kan? Di dunia gitu. Lah kan masa qurratu a'yunin mandi di dunia kelihatan auratnya, kan pelecehan namanya gitu loh. Terus dolan-dolan mengbumi ngapain gitu loh. Ya kan? Sedolan nih. Nah, ketemu lah akhirnya diintip oleh seorang pemuda, namanya siapa nggak tahu. Oh, Joko Tingkir atau Joko Tarub ya. Makanya ada orang dikenal dengan Joko Kendel. Joko Kendel itu artinya mendatangi akhwat sendirian, nikah sendirian, setelah itu pergi dibawa ke luar Jawa sendirian. Nah, dia cuma berbekal modal 300.000 datang dari luar Jawa sendirian, ya pulang-pulang membawa akhwat dengan modal 300.000. Akhirnya dikenal dengan Joko Kendel. Kalau ini Joko Tingkir nggih, apa Joko Tarub? Allah itu nyuri selendangnya gitu loh. Nyuri selendangnya ya, Joko Tarub atau Joko Tingkir atau Joko apa semonggola ya. Kita nggak begitu hafal masanya. Nah, sudah akhirnya yang lainnya pada terbang ke atas, sudah. Akhirnya yang ini karena nggak ada selendangnya, akhirnya ya nggak bisa terbang, akhirnya diajak pulang jadi istrinya. Tapi di situ nggak disebutin walinya siapa, ya kan? Di situ nggak ada mahramnya, walimahnya gimana? Tiba-tiba jadi suami istri. Akhirnya masak, jadi bidadari tinggal di dunia masak dan sebagainya. Masak terus satu ketika berasnya habis, lumbungnya habis. Tatkala lumbungnya habis, nyari-nyari beras nggak ada, ternyata ketemu selendangnya tadi. Akhirnya dipakai lagi, akhirnya diterbang ke langit. Ya Allah, ini jelas ngelombok. Lah kalau ngelombok kayak gini ya qurratu a'yunin, terjemahkan aja qurratu a'yunin. Ya, wanita yang sangat cantik. Ya, sangat taat, sangat ahli ibadah. Ya, sangat menarik. Masya Allah. Tapi bukan dari anak Adam. Nih. Ini nanti untuk penghuni surga, masya Allah. Gatvan, kepengin Gatvan? Kepengin nggak Gatvan? Sekirman kepengin man? Kalau Pak Pono nggak kepengin ya Pak Pono? Jelas nggak kepengin? Jelas kepengin, wak jelas nggak kepengin. Nah Pak Pono? Oh gitu. Jadi jelas kepengin nggih Pak Pono nggih. Masya Allah. Jadi sabarnya orang beriman itu bukan berarti orang beriman tidak tahu tentang kesenangan dunia, tahu. Cuman karena lebih takut kepada Allah, ngilari. Termasuk nikmatnya tidur pun jenggirap tadi. Makanya kalau lihat tampilan orang beriman secara umum ya loyo, wong tidurnya aja kurang. Makanya orang beriman yang betul beriman tidurnya kurang,
Nah, nanti diganti oleh Allah dengan yang sempurna tadi. Masya Allah. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita termasuk menjadi ahli surga. Masya Allah. Ya. Adapun para istri tidak cemburu dan kemudian jadi pemimpin para qurrata a'yunin, ya, para qurrata a'yunin atau hurun ain, ya. Berikutnya ya hadirun azani wa azakumullah, hadis yang ke 1901. An Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati al jannata, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Angel ya menerjemah di Indonesia jannah ya surga, tapi maksudnya bukan itu ya. Ya, surga apa sasang sekerta itu. Jadi begini aja terjemahnya. Apabila penduduk jannah telah masuk ke jannah. Nah, jannah apa gitu? Jannah ya taman dan seterusnya yang ada di akhirat yang Allah sediakan untuk orang yang beriman. Jadi apabila penduduk jannah telah masuk ke dalam jannah, demikian kata Rasulullah, yunadi munadin, maka kemudian ada yang memanggil mereka, innalakum antahyau fala tamutu abada, sesungguhnya kalian akan hidup dan tidak akan mati untuk selamanya. Jadi manusia di dunia kalau sedang bahagia, sedang nyaman, sedang damai, pinginnya abadi, ya, pinginnya apa? Abadi. Tapi kalau sedang menderita, sedang susah, pinginnya segera mati, bunuh diri nggak boleh, ya. Saatnya mati ya akan mati. Tatkala bahagia ingin abadi, tidak ada keabadian di dunia, tidak ada. Tetapi di akhirat, dan kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati untuk selamanya. Wa innalakum antasihhu, kata penyeru, sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat. Wala tasqamu abada, dan kalian tidak akan sakit untuk selamanya. Di dunia ini sehat kadang disertai dengan sakit yang sukar dipisahkan dari kesehatannya. Bengkeknya, pusingnya, ya, bahkan kadang yang sudah sehat sekali, rajin bekerja, bangun tidur terasa kepenak atau pating keremut badannya, pegel-pegel. Itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan dunia, tidak bisa dipisahkan. Ada aja sisi-sisi yang menjadikan kesempurnaan, kebahagiaan itu menjadi semu, pegel-pegel, ya. Ternyata kalau di akhirat enggak. Wa innalakum antashibbu wa la tahramu abada, dan sesungguhnya kalian akan muda terus dan tidak akan tua untuk selamanya. Di dunia sengganteng apapun, setelah tanpa terasa masa gantengnya ini berjalan cukup lama, badannya masih kuat, kakinya masih kuat, ternyata rambutnya itu ada yang tumbuh warnanya bukan hitam lagi, tetapi warna putih. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah ada rambut yang tumbuh putih, itu berarti kematian sudah mengetuk pintu. Jadi sudah diketuk pintunya. Ingat kamu mau mati. Masya Allah. Sukirman udah keluar tumbuh itunya man, ubannya man? Belum. Masya Allah. Lagi bahagia-bahagianya ya man? Apa lagi sedih-sedihnya man? Bahagianya. Jadi manusia itu persis digambarkan oleh orang seperti tangga.
Tangga itu Anda. Waktu kecil diijek, yang besar dipegang. Jadi nggak ada yang bahagia di dunia ini. Ya, setelah tua punya apapun ubannya, masya Allah, mengingatkan dirinya. Tatkala kecil banyak keterbatasan. Alhamdulillah, kalian akan muda fala tahramu abada, dalam posisi yang cakepnya, paling gantengnya, paling bahagianya, paling efektifnya, paling bersemangatnya, ternyata tidak akan tua untuk selamanya. Ini di surga. Wa inna lakum an tan'amu wa la tabasau abada, dan sesungguhnya kalian akan bernikmat-nikmat dan tidak akan susah untuk selamanya. Ada yang bertanya begini, ini maaf ya, apakah penduduk surga melakukan jima? Ya tentu, cuman akan perawan terus dan tidak capek. Ya, di dalam surat Ar-Rahman, hum wa azwajuhum fi syughulin fakihun, mereka dan istri-istri mereka dalam keadaan sibuk yang menyenangkan. Surat apa ini Mas Tani? Yasin ya. Hum wa azwajuhum fi syughulin fakihun, jadi dalam sibuk. Ya Allah, ya Rabbi, insyaallah ya surga. Pripun Pak Pono? Nggih. Ya enggak lucu kan? Memang manusia itu makhluk yang multiple gitu ya. Jadi kehidupannya kayak gitu. Sudah dikasih enak makan, pengen enak tidur. Sudah dikasih enak tidur, ingin enak bergerak. Sudah dikasih bergerak terus gitu. Nah, di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada yang berputar tadi, ada kenikmatan yang paling nikmat, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Walaupun begitu, manusia pun tidak kemudian terus gitu menikmati kenikmatan yang paling nikmat, dia pun ingin menikmati yang lainnya. Supaya beberapa istilahnya bidadari yang mungkin untuk melatih dia. Nggih, Pak, betul. Nggih, betul, Pak. Jadi bidadarinya kan 70. Ya, istrinya kalau di dunia berapa? 4. Masuk surga semua. Berarti dia dapat istri di dunia, nemeni di akhirat 4. Jadi 74. Ya kan? Tambah bonus wanita dari anak Adam 2. Jadi berapa? 76. Jadi kalau meninggal dunia laki-laki belum punya istri di dunia, dia masuk surga, dia dapat bidadari 70 tambah 2 wanita dari anak Adam, dari 72. Masya Allah. Tapi zahirnya kalau memang dia butuh lagi, dikasih lagi. Ini paketnya gitu loh. Ini paketnya yang sudah ada. Masya Allah. Makanya bagi orang beriman, kalau mikir-mikir kayak gini, iya ya, di dunia nggak ada apa-apanya. Ya, di sini pentingnya orang menjalani hidup ini dengan ilmu, karena dengan ilmu ini dia akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mampu mengklasifikasi hal-hal yang datang padanya. Karena butuh diklasifikasi mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang didahulukan, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang jujur, mana yang enggak jujur, begitu. Nah, ini dan hidup dunia ini sebentar. Masya Allah, ternyata waktunya sudah habis. Qadarullah wa masya fa'al. Coba tadi udah selesai ya Mas hadisnya, Man? Ya, jadi kalian akan nikmat terus dan tidak akan susah selamanya. Nikmat terus, tidak ada susahnya. Dan yang berbeda dengan dunia, di dunia ini walaupun nikmat pasti capek. Di dunia ini ya, walaupun nikmat pasti capek. Seperti orang misalnya
mandi di sungai, nikmat sekali. Setelah 2 jam mandi di sungai, walaupun senikmat-nikmatnya ya tetap nikmat atau capek Pak Budi? Capek, mentas gitu. Kalau di akhirat enggak. Ini yang beda. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.